Iya, tentu saja. Tentu saja. BI mengkonfirmasi keputusannya 3 kali. Yuhao, tahukah kamu apa nama panggilan Mo Xuan di halaman dalam? Huo Yuhao menggelengkan kepalanya. Namun, dia bisa membuat perkiraan kasar, terutama setelah BI menunjukkan bahwa Mo Xuan bisa memasuki paviliun Dewa Laut di masa depan. BI berkata, nama panggilannya diberikan kepadanya oleh Dinian. Dia disebut pengendali perang. Pengendali perang. Nama yang sangat mendominasi. Huo Yuhao tertegun ketika dia bertanya, dia sangat kuat? Aku telah ditingkatkan oleh halonya sebelumnya. Sejujurnya, efeknya tidak terlalu bagus. BI tertawa dingin dan berkata, bagi para master jiwa standar kami, peningkatannya tidak terlalu bagus. Namun, apakah kamu pernah mempertimbangkan efek kumulatif jika ribuan guru jiwa ditingkatkan pada saat yang sama? Kekuatan keseluruhan dari seluruh pasukan dapat melambung secara instan. Baik itu dalam hal kecepatan, kekuatan, atau pertahanan, mereka semua akan sangat ditingkatkan. Jika kemampuan seperti Bloodlust digunakan untuk menambahnya lebih lanjut, dapatkah kamu membayangkan bagaimana pertempuran akan berubah? Huo Yuhao tertegun. Apa? Halonya dapat meningkatkan ribuan orang pada saat yang sama? Itu sangat tidak nyata. BI menjawab dengan tegas, itu sangat kuat justru karena itu tidak nyata. Dia menjelaskan apa yang dia ketahui tentang Halo Mo Xuan kepada Huo Yuhao. Kemampuan Mo Xuan adalah rahasia bahkan di halaman dalam. Aku mendengar tentang mereka dari kakek aku. Bahkan dia sangat terkesan dengan kemampuan Mo Xuan, dan memutuskan bahwa Xuan harus bergabung dengan Paviliun Dewa Laut di masa depan. Setelah BI menyebutkan tetua MU, Huo Yuhao bahkan lebih heran. Agar tetua MU terkesan, Halo Mo Xuan pasti sangat kuat. BI berkata, ayo pergi, jangan membuatnya menunggu. Surga benar-benar membantu kami. Tidak ada proses rumit yang terlibat dalam bergabung dengan Tang Sek. Bahkan, itu bahkan jauh lebih sederhana, karena BI khawatir akan menunda masuknya Mo Xuan ke dalam sekte. Aku bersedia bergabung dengan sekte Tang dan mematuhi aturan sekte. Kemuliaan sekte akan menjadi kemuliaan aku, dan penghinaan sekte akan menjadi penghinaan aku. Aku bersedia menggunakan hidup aku untuk melindungi sekte ini. Jika aku melanggar salah satu aturannya, biarkan aku mati dengan kematian yang mengerikan. Upacara bersumpah sudah berakhir. Selamat datang di sekte Tang, Mo Xuan. BI membuka tangannya lebar-lebar dan memberi Mo Xuan pelukan. Saat Mo Xuan memeluknya kembali, dia tersenyum. BI, aku harus memanggilmu senior tertua di masa depan juga. Dari segi usia, dia tidak jauh lebih tua dari BI. BI tertawa. Kamu tidak perlu meneleponku segera. Kamu juga seorang murid resmi. Kamu bisa memanggil aku dengan nama aku. Yuhao, jangan sembunyikan benteng mengemudi sendiri segala medan kamu lagi. Ajari Mo Xuan setelah kamu kembali. Huo Yuhao tertawa. Aku akan melakukannya. Namun, aku ingin tidur dulu. Aku menghabiskan sepanjang malam membahas alat-alat jiwa dengan Guru Xuan. Dia telah pergi bermeditasi, dan aku sangat lelah sekarang. Mo Xuan tersenyum dan berkata, jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Kita bisa membicarakannya setelah kita kembali ke halaman dalam. Kamu dapat memberitahu aku jika sekte Tang membutuhkan bantuan. Lagi pula, aku sekarang bagian dari sekte Tang. BI mengambil naskah dan berkata, Mo Xuan, naskah ini mencatat beberapa kemampuan Tang Sek kami. Kamu bisa mulai berlatih. Aku tahu bahwa kamu tidak memiliki keterampilan jiwa ofensif. Namun, teknik Tang Sekte kami tidak kalah dengan keterampilan jiwa jika kamu mempraktikannya dengan baik. Mo Xuan menerima naskah yang disalin dan melihatnya. Hanya ada 4 kata besar di atasnya, Mysterious Heaven Treasure Record. Ini adalah catatan harta karun surga misterius tanpa senjata tersembunyi ratusan pemisahan, tetapi mencatat metode kultivasi teknik rahasia Tang Sekte lainnya. BI berkata dengan serius, hafalkan sebelum mengembalikannya kepada aku. Ini adalah teknik rahasia kami. Tanpa persetujuan kami, kamu tidak dapat menyebarkannya ke orang lain. Kalau tidak, kita harus mengambil kembali kekuatanmu. Mo Xuan berubah serius juga. Aku tahu. Jangan khawatir. Setelah mengirim Mo Xuan pergi, Huo Yuhao mendengar sesuatu yang keras beresonansi dari sparring arena. Tampaknya ada seseorang yang bersorak keras.
Senior tertua, siapa yang di arena sparring? Huo Yuhao bertanya. Bei Bei menjawab, Caito dan Xiao Xiao. Nanan mendapat pelajaran hari ini dan kembali ke halaman sebelum fajar. Sanshi tidak pergi, dan Donger juga ada. Mereka juga mungkin ada di sana. Ayo pergi dan melihatnya. Huo Yuhao tertawa getir. Aku juga mencari Donger. Meskipun dia kelelahan karena terjaga sepanjang malam, dia tidak akan segera tidur. Dia perlu bermeditasi untuk pulih lebih dulu. Berkultivasi dengan Wang Donger secara alami akan membuat pemulihannya lebih cepat. Setelah mendiskusikan hal-hal dengan Xuan Ziwen tadi malam, Huo Yuhao merasa bahwa beban di pundaknya telah meringankan. Seperti yang dikatakan Xuan Ziwen, dia tidak bisa mencapai puncak dari seorang guru jiwa dan insinyur jiwa. Dia tidak perlu menjadi insinyur jiwa yang kuat, dia hanya perlu menjadi guru jiwa yang menggunakan alat jiwa. Setidaknya dalam aspek alat jiwa, Huo Yuhao tahu bahwa itu tidak diketahui apakah dia bisa melampaui Xuan Ziwen bahkan jika dia memberikan semua untuk melakukannya. Sulit untuk membuat pilihan seperti itu, tetapi dia tidak perlu merenungkan lebih lanjut begitu dia membuatnya. Dia bisa menggunakan lebih banyak energinya untuk mengolah jiwa kembarnya yang kembar dan meneliti roh. Seiring dengan berbagai eksperimen Xuan Ziwen, ini adalah pilihan yang lebih bermakna dan berharga. Bei Bei dan Huo Yuhao merasakan gelombang kekuatan jiwa saat mereka memasuki arena pertandingan. Mereka melihat bahwa itu dikelilingi oleh murid-murid Tang Sekte. Setelah bertahun-tahun pembangunan, Sekte Tang tidak lagi jarang seperti sebelumnya. Selain 7 monster Shrek, masih ada Nana dan insinyur jiwa muda yang datang bersamanya. Bei Bei juga merekrut beberapa lulusan dari halaman luar. Tentu saja, ada murid dari halaman dalam juga. Mo Xuan adalah contoh yang baik. Selain murid resmi ini, masih ada beberapa siswa dan murid yang namanya berasal dari kota Shrek. Mereka terutama berkultivasi dan membantu dalam pengembangan alat jiwa. Struktur seluruh Tang Sekte menjadi lebih dan lebih lengkap. Semua ini sebagian besar diselesaikan oleh Bei Bei dan Su Sanshi. Mereka tidak hanya kuat dalam kultivasi mereka juga sangat berbakat dalam manajemen. Seiring dengan dukungan rahasia Akademi Shrek, pengembangan Tang Sek berjalan cepat. Mereka juga memiliki sumber pendapatan sendiri setelah menjual beberapa alat jiwa yang dikembangkan secara diam-diam. Setelah beberapa percobaan, Shrek Academy juga menegaskan kegunaan dari Zhuge Divine Crossbow Cannon yang dirancang oleh Huo Yuhao dan He Caito. Permintaan meriam demikian melonjak, memberikan dorongan keuangan yang sehat untuk perkembangan mereka. Kedatangan Xuan Ziwen juga pasti akan sangat meningkatkan Sekte Tang. Xuan Ziwen mengatakan kepada Huo Yuhao tadi malam bahwa dia bisa mulai menggunakan botol susu sealetnya. Meskipun dia meninggalkan metode pengembangan botol susu sealet dengan Hall Virtueus Virtue, dia adalah satu-satunya yang benar-benar mengerti arti sebenarnya. Malam itu tidak sia-sia, ketika Xuan Ziwen dan Huo Yuhao mengkonfirmasi rencana bahwa mereka dapat menggabungkan botol susu sealet dan Zhuge Divine Crossbow Cannon. Begitu rencana ini disadari, meriam akan menjadi alat jiwa terkuat yang bisa digunakan oleh orang biasa. Meskipun hanya bisa dipecat beberapa kali, itu masih bisa digunakan untuk jangka waktu yang lama selama ada cukup botol susu untuk diisi ulang. Tempat apa yang lebih baik bagi mereka daripada Shrek Academy untuk mengisi botol susu ini? Ada banyak master jiwa yang kuat di akademi. Setelah Huo Yuhao dan Xuan Ziwen membuat perhitungan, mereka menyimpulkan bahwa botol susu segel kelas 4 memiliki nilai terbaik, sebagian besar karena botol susu segel kelas 5 dan di atas memerlukan logam langka yang mahal. Botol susu segel kelas 4 membutuhkan bahan yang lebih murah dan lebih standar. One Class 4 Salad Milk Bottle akan memberi daya 5 tembakan dari Zhuge Divine Crossbow Cannon. Tentu saja, prasyaratnya adalah bahwa meriam tidak bisa berada di atas kelas 3. Namun, ini sudah cukup. Ada kelas yang berbeda dari Cannon Crossbow Zhuge Divine, juga. Pertimbangan ini juga mengarah pada pembentukan masalah. Meriam yang paling biasa hanya bisa menembak hingga jarak 1 km, dan hanya menggunakan kelas 3 dan di bawah peluru meriam jiwa stasioner. Meriam tingkat menengah dapat menembakkan kelas 5 dan di bawah peluru meriam jiwa stasioner hingga jarak 3 km. Adapun meriam tingkat lanjut, mereka bisa menembakkan kelas 7 dan di bawah peluru meriam jiwa stasioner. Tentu saja, meriam ini juga setidaknya kelas 7. Saat ini, Sekte Tang sedang mengembangkan Zhuge Divine Crossbow Cannon tingkat rendah dan menengah. Mereka belum mempertimbangkan meriam tingkat lanjut. Bagaimanapun, biaya pengembangan meriam seperti itu terlalu tinggi. Selain itu, meriam mereka bisa menembakkan 6 hingga 18 peluru meriam sekaligus.
Meskipun biaya meriam semacam itu tidak rendah, mereka dapat diterima oleh sebagian besar sekte biasa. Biaya itu bahkan lebih sedikit dari perhatian bagi Shrek Academy. Namun, peluru meriam jiwa stasioner hanya bisa digunakan sekali. Mereka dikeluarkan saat mereka dipecat, dan perlu diisi ulang. Bahkan jika mereka diisi oleh peluru meriam jiwa stasioner kelas 3, menembakkan 18 peluru sekaligus setara dengan menghabiskan 3.000 koin emas. Itu sebabnya tingkat tinggi Zhuge Divine Crossbow Cannons akan dikembangkan di masa depan, tetapi tidak dalam jumlah besar. Jika pasokan meriam tidak sesuai dengan permintaan, apa gunanya meriam ini? Setelah mendiskusikannya dengan Huo Yuhao, Xuan Ziwen lebih percaya diri pada beberapa ide aneh Huo Yuhao. Ada banyak hal yang menarik perhatiannya dan membangkitkan rasa penasarannya. Namun, Xuan Ziwen menyadari bahwa ada banyak hal yang ingin dia lakukan setelah mendiskusikan semuanya sepanjang malam. Setelah berdiskusi dengan Huo Yuhao, Xuan Ziwen memutuskan untuk menyelesaikan Zhuge Divine Crossbow Cannon terlebih dahulu. Ada dua alasan. Pertama, penyelesaian meriam tidak diragukan lagi akan menguntungkan Tang Sekte. Kedua, dengan lebih banyak uang, mereka dapat berinvestasi lebih banyak dalam dana penelitian masa depan mereka. Alasan lain adalah masalah Xuan Ziwen sendiri. Dia baru saja mulai belajar bagaimana mengembangkan senjata tersembunyi Sekte Tang. Isi yang terlibat berbeda dari susunan formasi alat-alat jiwa yang telah dia teliti sebelumnya. Dia membutuhkan waktu untuk beradaptasi dan bereksperimen. Itu adalah hal yang baik untuk memulai dengan sesuatu yang sederhana seperti Zhuge Divine Crossbow Cannon. Akibatnya, Xuan Ziwen menetapkan dua gol untuk dirinya sendiri. Pertama, dia ingin menyelesaikan Zhuge Divine Crossbow Cannon dan menggabungkannya dengan sealet milk bottle-nya. Kedua, dia ingin merancang dan memproduksi kerang meriam jiwa stasioner tingkat rendah yang lebih ekonomis, hal yang sangat penting. Huo Yuhao secara langsung mengatakan kepadanya bahwa meriam crossbow Zhuge Divine akan lebih populer jika cangkang meriam yang lebih murah dan lebih kuat diproduksi. Ketika itu terjadi, ia akan memiliki lebih banyak uang untuk melakukan kegiatan lain. Di arena sparring, terjadi perkelahian. Dua pihak yang terlibat adalah Jing Xian dan Su Sanxi. Su Sanxi berdiri di tengah arena sparring. Dia membalik Shield of Suanu Turtle ke udara, yang menahan serangan Jing Xian. Tidak peduli seberapa ajaib kabut Jing Xian, dia tidak bisa memaksanya keluar dari tempatnya. Huo Yuhao menepukkan tangannya ke dahinya dan berkata, mereka benar-benar tidak bisa istirahat. Ini masih pagi sekali, tapi mereka sudah bertarung. Bei Bei tersenyum, ini hal yang baik. Ini adalah bentuk motivasi bagi semua orang. Jika kamu tidak ingin kalah, kamu harus bekerja keras. Apakah aku salah? Mereka yang menyaksikan pertarungan bukan hanya murid biasa. Wang Dong'er dan Ji Juan juga hadir. Ji Juan menonton pertarungan dengan tenang, pedang penghakiman di belakangnya. Dia masih menggunakan sarung aslinya untuk itu, yang tampak sedikit tidak cocok. Bei Bei dan Huo Yuhao berjalan mendekat. Ji Juan memandang Huo Yuhao, dan matanya cerah. Namun, Huo Yuhao segera berkata sebelum dia bahkan membuka mulutnya. Jangan temukan aku untuk apapun. Aku tidak tidur tadi malam. Aku sedang mendiskusikan alat jiwa dengan Guru Xuan. Pikiranku tidak dalam kondisi yang benar sekarang, dan kekuatan bertarungku berada pada titik rendah. Bahkan jika kamu mengalahkan aku di negara ini, aku tidak berpikir itu terhormat untuk kamu, bukan? Bagaimana senior ketiga aku? Ji Juan menjawab tanpa ragu, impresif. Su Sanxi dan Jing Xian keduanya memiliki 6 cincin. Sebagai seorang master jiwa tipe agility, dia tidak memiliki kesempatan melawan tipe Su Sanxi tipe pertahanan. Perdebatan sudah berlangsung lebih dari 10 menit. Su Sanxi tidak bergerak 1 inci pun, dan hanya bertahan melawan serangan Jing Xian. Jika ini terus berlanjut, kekuatan jiwa Jing Xian pasti akan habis. Ji Juan tampak bersemangat, tatapan penuh gairah di matanya saat ini. Setelah datang ke kota Shrek, ia menjadi lebih dan lebih puas dengan keputusannya. Jika dia tidak pernah datang ke kota Shrek, dia tidak akan pernah tahu seberapa kuat jiwanya. Mereka berada di level yang sama, tetapi Ji Juan tahu bahwa senior Huo Yuhao tidak mudah dihadapi. Menggunakan Su Sanxi sebagai contoh, dia tidak percaya menerobos pertahanan penyu hitam menggunakan niat pedangnya. Selain itu, dia juga bisa mengatakan bahwa Su Sanxi menahan sedikit. Tentu saja, Jing Xian juga menahan diri. Tapi secara keseluruhan, Su Sanxi masih memiliki keunggulan dibanding dirinya. Huo Yuhao terkekeh dan menjawab, tentu saja dia mengesankan.
Senior tertua aku juga sangat mengesankan. Dia bahkan menyebutkan bahwa kita semua harus membantu meningkatkan satu sama lain di masa depan. BI memelototinya. Bajingan, dia menjual aku keluar saat kami tiba. Dia tersenyum sebelum berkata kepada Ji Juan, saudaraku Ji, sarungmu tidak terlalu cocok. Aku akan meminta Sol Tulhol untuk membuatmu yang baru saat kami kembali. Ji Juan mengangguk dan berkata, terima kasih. Aku ingin menantang kamu. Bei tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri. Dia secara alami juga tidak akan menjauh dari tantangan. Meskipun Ji Juan kalah dari Wang Qr kemarin, Bei bisa mengatakan seberapa kuat dia. Dengan matanya yang tajam, dia juga bisa tahu bahwa Wang Qr juga tidak memenangkan pertarungan dengan mudah. Seperti yang telah disebutkan Wang Qr, hasilnya mungkin benar-benar berbeda jika Ji Juan mengubah pedangnya. Baiklah, mari kita tunggu mereka untuk menyelesaikan pertempuran. Bei setuju. Dia juga agak gatal. Susanshi sangat kooperatif. Ketika dia berdiri di tempatnya, dia tiba-tiba berteriak, Sister Jing, aku lelah. Ayo berhenti sekarang, oke? Tidak mudah menjadi karung pasir kamu. Apakah kamu sudah kenyang? Kabut ungu mengkonsolidasikan dan mengungkapkan sosok Jing Xian. Dia terengah-engah, dan keringat sudah terbentuk di dahinya. Sebaliknya, Susanshi tampak sangat tenang, dan tidak terlihat lelah sama sekali. Jing Xian membentak, kamu adalah orang yang tidak jujur. Kenapa kamu tidak menyerang? Mungkin itu karena Jiang Nan tidak ada, dan dengan demikian Susanshi hanya bisa sedikit menggoda ketika dia melihat seorang wanita. Hei, Sister Jing, bagaimana aku tidak jujur? Orang-orang memanggil aku pria yang jujur dan dapat diandalkan. Aku memegang perisai. Bagaimana aku harus membalas? Aku dipukul dengan menyedihkan olehmu. Aku mengakui kekalahan. Jing Xian memutar matanya ke arahnya dan menarik kembali jiwa bela dirinya. Dia berkata, baiklah, mari kita akhiri untuk hari ini. Aku akan menantang kamu lagi ketika kami kembali. Susanshi terkekeh dan menjawab, hebat. Aku akan siap bertarung denganmu kapan saja. Bahkan, Jing Xian telah memberikan banyak tekanan padanya. Setelah berdebat dengan Huo Yuhao, Ji Juan bukan satu-satunya yang meningkat. Jiwa bela diri Jing Xian sudah sangat aneh. Selain itu, kemampuan bertarungnya yang sebenarnya semakin kuat. Serangannya cukup tajam. Susanshi hanya bertahan dan tidak menyerang. Bukan karena dia tidak bisa, tetapi karena dia tahu bahwa dia akan memberinya kesempatan untuk mengeksploitasi jika dia melakukannya. Dengan cara itu, akan sulit untuk memprediksi pemenangnya. Ini hanya pertarungan, dan bukan pertarungan hidup dan mati. Itu sebabnya dia memutuskan untuk mempertahankan semua jalan dan menciptakan jalan buntu. Jing Xian dan Susanshi mengundurkan diri. Ji Juan menggambar Judgment Sword-nya, Bei, giliran kita. Bei tersenyum dan memberi isyarat baginya untuk memasuki arena terlebih dahulu. Keduanya berjalan menuju pusat arena. Susanshi tersenyum, tolong lembut. Jangan hancurkan tempat itu lebih jauh. Kakak Ji, lakukan yang terbaik. Hancurkan dia. Jing Xian mengungkapkan tatapan aneh di matanya dan bertanya dengan bingung, mengapa kamu mendukung Juan, dan bukan Bei? Susanshi menarik senyumnya dan muncul melankolis. Aku punya permusuhan dengannya, jadi aku tidak bisa mendukungnya. Aku tidak bisa menunggu saudara Ji untuk memukulnya dengan baik. Jing Xian membentak, aku tidak mengerti hubungan berantakan antara pria. Huo Yuhao dan Wang Dong'er tertawa ketika mereka berdiri di satu sisi. Wang Dong'er berkata dengan lembut, Yuhao, pergi dan istirahatlah. Bukankah kamu tetap terjaga sepanjang malam? Dia tahu bahwa Huo Yuhao belum tidur sama sekali. Kalau tidak, dia akan menemukannya berkultivasi bersama. Namun, dia juga tidak pergi dan mengganggunya. Dia menyiapkan sarapan untuknya di kantin ketika dia bangun. Ketika Mo Xuan datang untuk menemukannya lebih awal, Huo Yuhao sudah menghabiskan sarapannya. Huo Yuhao menjawab, aku akan beristirahat ketika pertarungan ini selesai, tetapi kamu harus menemaniku. Baik. Wang Dong'er mengerti bahwa dia ingin berkultivasi dengannya. Namun, seseorang langsung keberatan. Susanshi memutar kepalanya dan berkata dengan kaget, Dong'er, kamu setuju? Wang Dong'er tertegun, dan bertanya, mengapa aku tidak bisa setuju? Susanshi tampak tertekan ketika dia berkata, mengapa?
Surga, kamu benar-benar tidak adil terhadap aku. Jingxian tidak hanya bingung dengan kata-katanya, tetapi bahkan Huo Yuhao dan Wang Dong'er benar-benar hilang. Mereka tidak tahu apa yang dia lakukan. Jingxian bertanya dengan ragu, ada apa? Su Sanxi sedih dan geram ketika dia menjawab, kami berdua berpacaran, tetapi mengapa Nanan begitu dingin terhadap aku? Yuhao lebih muda dari aku, dan dia tidak seterkaya aku. Dia juga tidak setampan aku. Namun, Dong'er setuju untuk kemajuannya di siang hari bolong. Aku menyedihkan. Sulit bagiku untuk memegang tangan Nanan. Huo Yuhao dan Wang Dong'er langsung kesal. Wang Dong'er berkata dengan marah, ketiga senior, pemikiranmu terlalu kotor. Aku kembali dengan Yuhao untuk berkultivasi nanti. Kami memiliki jiwa bela diri kembar, jadi jauh lebih mudah bagi kami jika kami berkultivasi bersama. Su Sanxi muncul seolah-olah dia mengerti apa yang dimaksudnya, dan menjawab, aku mengerti, aku mengerti. Ah, matahari bersinar terang di luar sementara kalian berdua menarik tirai dan berbaring di bawah selimut di kamar. Mengapa aku tidak memiliki kehidupan yang begitu baik? Wang Dong'er ingin menjelaskan lebih lanjut, tetapi Huo Yuhao menariknya pergi. Untuk masalah seperti itu, akan menjadi semakin ambigu semakin banyak mereka mencoba menjelaskan diri mereka sendiri. Su Sanxi jelas-jelas mengejek mereka. Hal terbaik untuk dilakukan adalah mengabaikannya. Jingxian menatap Su Sanxi dengan dalam, dan tidak mengatakan apa-apa. Su Sanxi bingung ketika dia melihat mereka bertiga, karena dia menyadari tidak ada yang peduli dengannya lagi. Huo Yuhao memegang tangan Wang Dong'er saat dia berbalik ke arah arena. Hanya Jingxian mengawasinya dengan tatapan terbakar di matanya. Su Sanxi bingung ketika dia bertanya, apa yang kamu lihat padaku? Sister Jing, aku sudah dibawa, walaupun aku harus mengakui bahwa kamu cantik. Tidak peduli seberapa keras Nanan terhadapku, perasaanku padanya nyata. Kamu datang terlambat. Kita tidak bisa bersama dalam hidup ini. Mari kita lihat apakah kita ditakdirkan untuk bersama dalam kehidupan lain. Jingxian tiba-tiba menghela nafas dan memberikan pandangan menyesal. Dia menggelengkan kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke arah arena. Su Sanxi tertegun, dan bertanya, mengapa kamu menghela nafas? Apa yang salah dengan aku? Apakah kamu pikir sayang aku sudah punya pacar? Jingxian mengalihkan perhatiannya ke arahnya lagi dan berkata dengan serius, ketika aku berdebat dengan kamu sebelumnya, aku masih berpikir bahwa kamu cukup kuat, dan bahwa kamu memiliki masa depan yang cerah. Namun, aku menyadari ada sesuatu yang salah dengan bagian tubuh kamu setelah semua yang baru saja kamu katakan. Saat dia berbicara, dia mengangkat jarinya untuk menunjuk ke dahi Su Sanxi. Su Sanxi menjawab dengan marah, apa? Apa yang salah dengan otakku? Jingxian berkata, kamu sangat narsis, tentu saja ada yang salah dengan otakmu. Benda kotor apa yang ada di otak kamu? Tetap jauh dari aku di masa depan. Jangan menginfeksi aku. Saat dia berbicara, dia bahkan bergeser beberapa langkah menjauh dari Su Sanxi. Meskipun Huo Yuhao dan Wang Dong'er menonton apa yang sedang terjadi di arena, pundak mereka sedikit bergerak ketika mereka menyembunyikan tawa mereka. Orang jahat akan menderita oleh kepribadian yang serupa. Su Sanxi mengejek semua orang, tetapi Jingxian memberinya rasa obatnya sendiri. Su Sanxi linglung saat dia berdiri di sana. Setelah beberapa saat, bibirnya mulai berkedut dan dia melemparkan kepalanya ke satu sisi. Orang yang kuat tidak perlu orang untuk memahaminya. Saat mereka berbicara, pertarungan antara Bei Bei dan Ji Juan dimulai. Keduanya berdiri di arena sparring, dipisahkan oleh 50 meter. Cincin jiwa mereka naik pada waktu yang bersamaan. Sementara Bei Bei terlihat lembut dan halus sebagian besar waktu, dia menjadi serius ketika dia akan bertarung. 2 cincin kuning, 2 ungu, dan 2 jiwa hitam bangkit dari kakinya. Dia juga terlihat sedikit lebih besar. Listrik ungu kebiruan mengelilingi tubuhnya, dan sisik naga mulai muncul di kulitnya. Seiring kultivasinya meningkat, timbangan tidak hanya menutupi lengannya lagi. Sisi kiri wajahnya benar-benar tertutup sisik, dan lengan kanannya membesar. Saat timbangan menyebar, mereka dengan cepat menelan seluruh tubuhnya. Kemejanya hampir terkoyak saat ia bertambah besar. Saat listrik menyala, Bei Bei tampaknya dipenuhi dengan kekuatan tanpa batas. Dia perlahan mengangkat cakar kanannya di depan dadanya, dan matanya berubah menjadi ungu kebiruan. Ketika listrik berputar di sekitar tubuhnya, ruang di sekitarnya juga mulai berubah. Menjadi sangat sulit untuk mengetahui di mana posisi aktualnya.
Gaya bertarung Ji Juan tidak pernah berubah. Dia meraih gagang pedang penghakimannya dengan kedua tangan dan perlahan mengangkatnya. Awalnya, pedang ini digunakan oleh Ma Rulong melawan Ma Xiao Tao selama turnamen. Kekuatannya telah mengaktifkan api jahat Ma Xiao Tao sepenuhnya, menyebabkan dia akhirnya bisa diatasi. Hasilnya tragis. Saat ini, situasinya tampak berbeda, karena pedang penghakiman ada di tangan Ji Juan. Aura kegelapan dan cahaya muncul dari pedang ini pada saat bersamaan. Niat pedang tajam dari tubuh Ji Juan naik dan dikombinasikan dengan aura kegelapan dan cahaya. Perasaan bahaya yang kuat menyebabkan Huo Yuhao dan yang lainnya menjadi serius. Huo Yuhao tidak menyangka Ji Juan mengaktifkan kekuatan kegelapan dan cahaya dari Judgment Sword pada saat yang bersamaan. Dia tidak berencana untuk menggunakan keterampilan yang datang dengan pedang penghakiman ini, tetapi bermaksud untuk menggabungkan kekuatan yang terkandung dalam pedang dengan niat pedangnya. Huo Yuhao harus mengakui bahwa Ji Juan memang orang gila dalam hal kultivasi. Kata, orang gila, dan jenius biasanya sinonim. Setidaknya, itulah yang terjadi pada Ji Juan. Cahaya pedang yang melesat ke langit tidak bisa diprediksi. Itu meluas lebih dari 10 kaki ke udara, dan jauh lebih kuat dari niat pedang asli Ji Juan. Ini adalah kekuatan alat jiwa kelas 8. Namun, kegelapan dan cahaya adalah kekuatan yang saling bertentangan. Ketika mereka muncul pada saat yang sama, mereka terikat dengan konflik satu sama lain. Jika salah satu pihak menang, itu pasti menelan pihak lain. Kekuatan kegelapan dan cahaya menutupi berbagai sisi pedang penghakiman. Untuk memastikan keseimbangan pedang, kekuatan kedua kekuatan itu sama. Pada titik ini, mereka diaktifkan oleh Ji Juan dan tidak ada konflik di antara mereka. Namun, itu lebih berbahaya seperti itu. Kekuatan kegelapan dan cahaya akan menyebabkan ledakan. Pada titik ini, lapisan cahaya perak keluar dari ujung pedang. Ia terjepit di antara kekuatan kegelapan dan cahaya, memisahkan kedua kekuatan. Niat pedang yang tidak stabil beberapa saat yang lalu perlahan mulai stabil. Cahaya pedang juga mulai berubah menjadi emas, perak dan hitam. Pedang cahaya berubah menjadi pisau 3 warna di udara. Hanya 1 hari telah berlalu. Ji Juan benar-benar memahami pedang penghakiman sedemikian rupa. Huo Yuhao tidak menyangka ini akan terjadi. Dia telah menyerahkan pedang penghakiman kepada Ji Juan karena dia berpikir bahwa Ji Juan lebih cocok untuk itu. Sedangkan untuk Huo Yuhao, menggunakan alat jiwa kelas 8 akan sangat membatasi kebebasannya, karena ia memiliki berbagai kemampuan lainnya. Tetua MU pernah memberitahu Huo Yuhao bahwa pedang penghakiman itu tidak biasa. Meskipun itu adalah alat jiwa kelas 8, kecemerlangannya tidak kalah dengan alat jiwa kelas 9. Kalau tidak, mengapa Jing Hongchen tiba-tiba pergi ke Akademi Shrek untuk menuntut pedang itu kembali? Pada saat ini, pedang penghakiman mengeluarkan perasaan yang berbeda di tangan Ji Juan. Niat pedang murni memisahkan kekuatan kegelapan dan cahaya. Namun, dua kekuatan ini tertarik padanya seperti magnet. Kedua kekuatan ingin menguasai kekuatan lawan, tetapi ini hanya berfungsi untuk mengkonsolidasikan cahaya pedang Ji Juan. Ji Juan seperti patung batu saat dia berdiri di sana dengan tenang. Hanya cahaya pedang yang dilepaskan. Saat ini, Bei Bei merasakan bahaya besar. Dia tahu bahwa kekuatan pedang itu akan sangat luar biasa begitu dilepaskan. Domain pedang soliter. Ketika dia menghadapi Wang Qiwer kemarin, Ji Juan tidak menggunakan kemampuan ofensif terkuatnya, karena dia tidak terbiasa dengan lawannya. Begitu dia memasuki kondisi domainnya, roh, energi dan pikirannya akan bergabung bersama. Tidak mungkin baginya untuk menunjukkan belas kasihan saat itu. Itulah sebabnya dia menggunakan niat pedang Dragon Slayer yang telah berevolusi. Namun, Wang Qiwer jauh lebih kuat dari yang dia duga, dan karenanya dia sangat menderita di tangannya. Namun, dia tidak akan menahan diri hari ini. Sebagai senior tertua dari sekte, kemampuan BIBI sangat besar. Ji Juan baru saja menerima pedang penghakimannya, dan dengan demikian dia bersiap untuk pergi. Dia memberikan semua miliknya saat dia muncul. Terakhir kali Huo Yuhao menghadapi domain ini, Ji Juan membutuhkan Jing Xian untuk membantu melindunginya. Itu karena menginkubasi domain membutuhkan waktu. Tapi kali ini, dia menggunakan domain dengan segera, seolah-olah dia tidak takut diganggu oleh lawannya. Bei Bei pindah. Tepat ketika Ji Juan menetap, Bei Bei memulai serangannya. Kemampuan Bei Bei telah meningkat dengan mantap selama beberapa tahun terakhir ini. Keinginannya telah dipengaruhi oleh hilangnya Tangya,
dan ada perubahan dibandingkan dengan masa lalu. Dia perlahan-lahan menanamkan kerinduannya untuk Tangya dan kesedihan internal ke dalam strategi pertempurannya, melengkapi dengan keterampilan jiwanya. Meskipun itu tidak melibatkan perpaduan kekuatan spiritual dan jiwa sebesar Savernus Deschanel, pemahamannya sendiri menjadi lebih baik dan lebih baik. Dia perlahan melihat jalan miliknya sendiri. BIBI menginjak tanah dengan kaki kanannya, dan tubuhnya melesat maju seperti sambaran petir. Di udara, dia melambaikan tangan kanannya ke arah Ji Juan. Thunderous Dragon Claw-nya membesar di udara dan menyapu ke arah Ji Juan. Meskipun Dragon Claw-nya dibentuk menggunakan kekuatan jiwa dan kilat, itu masih memproyeksikan bentuk yang jelas di udara. Ketika hendak mengenai Ji Juan, ukuran cakar itu berada pada ukuran yang tepat untuk menyelimuti Ji Juan sepenuhnya. Pada titik ini, listrik di sekitar tubuh BIBI mencabut. Namun, sisiknya berubah menjadi ungu kebiruan. Cahaya ungu kebiruan cerah yang bergelombang sedikit keluar dari bawah kakinya. Dia juga mengeluarkan raungan naga yang dalam. Sangat mudah untuk mengetahui apakah seseorang kuat. Meskipun BIBI hanya melepaskan keterampilan jiwa pertamanya, kendali dan penilaiannya membuat Jing Xian sangat terkesan. Solitaire Sword Domain Ji Juan perlu memiliki beberapa akumulasi sebelum bisa dilepaskan. Namun, dia telah mencapai tingkat di mana dia bisa melepaskan serangan tanpa mengumpulkan terlalu lama. Tidak diragukan lagi, domainnya akan lebih kuat jika akumulasi lebih besar. BIBI merasakan ancaman ini, dan dengan demikian ia segera bergerak. Jika itu adalah master jiwa lainnya, dia mungkin menunda karena keanehan Ji Juan. Tapi setiap detik keterlambatan akan memperkuat domain pedang soliter. Dengan kultivasi Ji Juan saat ini, dia bisa mengumpulkan kekuatannya selama 15 detik berturut-turut. Setelah 15 detik ini selesai, dia akan mengumpulkan seluruh kultivasinya menjadi satu pukulan. Setelah serangan ini, dia akan kehilangan semua kekuatan tempur. Namun, bahkan Titol Douluo akan merasa sulit untuk menghadapi serangan seperti itu. Ketika Huo Yuhao telah menghadapi domain ini di masa lalu, Ji Juan belum membuatnya begitu ekstrim. Setelah modifikasi, ia telah mengukir jalur ekstrim untuk dirinya sendiri, dan mengembangkan serangan ekstrim. Dia telah mengubah semua kekuatannya menjadi satu serangan. Dia menginginkan kekuatan ledakan yang mematikan. BIBI tidak memberinya 15 detik penuh. Agar lebih akurat, cakar naga ganas mencapainya setelah hanya 2 detik berlalu. Domain pedang soliter dilepaskan. Cahaya pada pedang penghakiman meredup. Cahaya pedang triwarna asli ditutupi oleh lapisan abu-abu yang redup. Saat cahaya pedang menyapu, itu berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir yang menyeret tubuh Ji Juan. Thunderous Dragon Claw tidak bisa menghentikannya bergerak maju. Di mata BIBI, Ji Juan telah menghilang pada saat ini. Yang tersisa hanyalah pedang-pedang tanpa aura, bersinar dengan cahaya 3 warna. Kotoran. BIBI mengutuk dalam hatinya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat niat pedang seperti itu. Namun, dia jauh lebih akut daripada yang lain. Ketika pedang Ji Juan tersapu, dia tahu bahwa dia tidak bisa menahannya secara langsung. Namun, tidak mungkin menghindarinya. Ketika pedang Ji Juan dilepaskan, itu benar-benar terkunci pada BIBI. Pedang cahaya mengejar BIBI, begitu cepat sehingga tidak bisa dihindari.